Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan memaparkan materi mengenai manajemen keuangan perusahaan. Sebelum kami masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jimmy Stefan Pardede dengan NPM akhir 043. Klik. Saya Aldi Simbolon dengan NPM akhir 079. Di sini saya akan membahas mengenai dasar dari manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini memiliki kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran penting untuk memastikan stabilitas keuangan perusahaan. Ketika pengeluaran melebihi pemasukan, hal ini dapat menyebabkan utang yang menumpuk dan beban finansial yang berat. Sebaliknya, jika pemasukan dikelola dengan baik dan diimbangi dengan pengeluaran yang terkontrol, perusahaan dapat berinvestasi untuk masa depan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan seperti menyusun anggaran perusahaan, membuat proyeksi keuangan dan mengembangkan strategi keuangan jangka panjang. Yang kedua ada pengelolaan keuangan. Contohnya seperti mengelola arus kas, mengelola investasi dan mengelola risiko keuangan. Dan yang terakhir ada pengendalian keuangan. Contohnya seperti melakukan analisis keuangan, melakukan audit internal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah jenis usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh atas seluruh operasional dan kewajiban perusahaan. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah jenis usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih yang memiliki kesepakatan untuk berbagai modal, tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian. Dan yang terakhir ada perusahaan perseroan atau perseroan terbatas. Adalah bentuk badan usaha yang berbadan hukum, di mana modalnya terbagi dalam saham-saham dan pemilik saham atau pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Setelah manajemen keuangan perusahaan, selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Pentingnya analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengambilan keputusan. Untuk manajemen, analisis laporan keuangan membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis seperti pengembangan produk baru, ekspansi bisnis, dan pengurangan biaya. Yang kedua, untuk investor. Investor menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan prospek masa depannya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Yang ketiga, untuk kreditur. Kreditur seperti bank menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang. Yang kedua, evaluasi kinerja. Analisis laporan keuangan memungkinkan kita untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara periodik. Yang ketiga, identifikasi masalah. Analisis laporan keuangan dapat membantu mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Yang keempat, perencanaan masa depan. Dengan memahami kinerja keuangan masa lalu dan masa saat ini, perusahaan dapat membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan. Yang terakhir, yang kelima, transparansi. Laporan keuangan yang telah dianalisis dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada liquidity ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Yang kedua ada leverage ratio, menunjukkan seberapa besar perusahaan dibelanjai dengan utang. Yang ketiga ada activity ratio, yaitu menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva perusahaan. Yang keempat ada profitability ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan,
aktiva, dan modal perusahaan. Dan yang terakhir ada market value ratio, yaitu mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, atau dividen. Sekian dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.